Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu dan datang untuk menyembah Engkau melalui pujian dan keberadaan kami. Tuhan, inilah kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk tempat bertumbuhnya firman-Mu yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan, saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita dengan tema untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, Allah adalah hakim. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, baik kita yang berkumpul di gereja pada sore ini, juga Bapak, Ibu, dan Saudara kami yang mungkin juga dapat mengikuti ibadah ini dari tempat kita berada. Setiap kita berkumpul, dimanapun firman Tuhan mau diperdengarkan, kita mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan memiliki satu maksud dan Tuhan ingin mengutarakan isi hatinya kepada kita. Karena itu dalam setiap ibadah, dalam setiap firman Tuhan, dan saat kita selesai beribadah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan bisa mengatakan dan mengklaim bahwa kita tidak mendapat apa-apa. Karena setiap kita berkumpul seperti keadaan saat ini, Tuhan mau selalu berbicara, mau mengatakan apa yang diinginkannya, dan ternyata semua itu untuk keselamatan manusia itu sendiri. Seperti dalam firman Tuhan hari ini bagi kita, keberadaan Allah, kedatangan Allah digambarkan dengan begitu dahsyat, digambarkan dengan begitu luar biasa. Bahkan pemazmur dalam hal ini Asaf menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan itu harus diketahui dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, dan harus diketahui oleh semua isi bumi ini. Tidak hanya itu, kekuasaan Tuhan dan kedatangannya digambarkan dengan di hadapannya api menjilat,
Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat, dan kemudian dikatakan, kepada langit di atas dan kepada bumi dia berseru. Keadaan ini menggambarkan Tuhan penguasa atas semesta. Penggambaran ini menunjukkan bahwa Allah yang penuh kuasa, yang berdaulat atas semua ciptaannya, baik langit, baik bumi, bahkan apapun yang ada di sekeliling kehidupan manusia itu menggambarkan bagaimana Tuhan berkuasa atasnya dan bagaimana Tuhan digambarkan dengan begitu dahsyat. Kita katakan tadi, setiap kedatangan Tuhan yang menyampaikan firman-Nya, baik melalui para nabinya, baik melalui alam ciptaannya, baik melalui hamba-hambanya, dikatakan selalu ada hal yang mau diutarakannya dan dikatakannya untuk semua yang mau mendengarkannya. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Allah mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Kenapa Tuhan memanggil dan mengatakan seperti ini? Tuhan kita, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, adalah Tuhan yang mengetahui setiap gerak langkah umatnya. Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas kekuasaannya. Dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengatakan bahwa Ia melihat semua apa yang dilakukan oleh umatnya. Umatnya yang dikatakan orang-orang yang dikasihi, yang mengikat perjanjian dengan Dia berdasarkan korban sembelihan, umatnya yang dipilihnya, umatnya yang dikasihinya, umatnya yang telah ditebusnya, digambarkan hidup dengan jauh dari hadapan Tuhan. Jauh bukan hanya menggambarkan secara jarak, tapi dikatakan hatinya jauh dari Tuhan, kendati pun kelihatan selalu dekat secara jarak. Kenapa dikatakan hatinya jauh dari Tuhan, kendati pun dekat secara jarak? Tuhan melihat kesungguhan, Tuhan melihat bagaimana semua umatnya itu hidup beribadah dengan rajin. Memakai kesempatan itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan datang untuk mempersembahkan persembahannya. Tetapi yang membuat Tuhan marah dan yang membuat Tuhan kecewa adalah walau mereka dekat secara jarak, tetapi hati daripada bangsa itu jauh dari Tuhan. Kendati dengan rajin beribadah, rajin menyampaikan persembahannya, kemudian juga rajin untuk memenuhi kewajiban mereka. Akan tetapi kehidupan mereka sesudah kembali dari hadapan Tuhan adalah hidup menuruti selera dunia ini. Seolah-olah menurut daripada bangsa itu, mari kita mau lakukan apapun sesuka hati kita di bumi ini. Apapun yang kita sukai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau lakukan, mari kita lakukan. Itu toh urusan kita. Urusan kita sama Tuhan hanya persoalan berdoa, memuji Dia, menyampaikan persembahan, kemudian datang menghadap kepadanya.
Di dalam keadaan seperti itu bangsa itu berpikir, bangsa itu mau mengatakan bahwa kehidupan mereka di dunia ini mereka bisa melakukan sesuka hatinya tanpa campur tangan Tuhan dan Tuhan tidak mengetahuinya. Karena itulah Tuhan mau mengatakan bangsa yang diikat dengan perjanjian ini menggambarkan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang seharusnya kalau sudah diikat dengan perjanjian berarti harus terus menerus menyepakati, kemudian juga tidak mengingkari, tidak mendua hati, tidak melupakan dan tidak meninggalkan apa dan siapa yang bersama-sama di dalam ikatan perjanjian tersebut. Karena itulah Allah mengatakan, aku datang untuk mengadili umatnya. Firman Tuhan ini lebih spesifik dan juga lebih dalam juga. Bisa kita baca sesuai dengan ayat berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Di sana Tuhan menggambarkan kekecewaannya karena seolah-olah di dalam hati dan kehidupan bangsa itu, Tuhan kita itu hanya butuh persembahan kita. Hanya butuh nyanyian, hanya butuh pujian. Kemudian juga hanya butuh apa yang disampaikan kepadanya. Padahal sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana umat itu beribadah dengan tunduk dan tulus kepadanya. Dan sesudah itu juga hidup dengan penuh damai sejahtera seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita dan memberikan kepada kita gambaran bahwa seharusnya kita tetap bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur karena kita masih boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Bersyukur karena masih antusias dan masih banyak juga setiap jemaat yang memenuhi tiap-tiap rumah ibadah dan dimanapun diadakan ibadah tersebut. Kita bersyukur untuk itu. Itu menandakan bahwa ada keinginan, bahwa ada hati dan juga penggambaran sukacita untuk memenuhi panggilan daripada Tuhan saat Tuhan mau berbicara kepada umatnya. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kita juga tidak menutup mata. Begitu banyaknya dan antusiasnya juga jemaat yang beribadah kepada Tuhan, yang datang untuk beribadah dan memuji Dia. Akan tetapi kejahatan juga, akan tetapi permusuhan juga, akan tetapi kehidupan yang melakukan kekerasan tanpa hati nurani, kemudian juga pengingkaran akan kebaikan Tuhan, memenuhi selera daripada manusia itu masih sangat marak terjadi. Jadi seperti anggapan daripada bangsa tadi, urusan kita dengan Tuhan toh beribadah, memuji Dia, memberikan persembahan kepadanya. Setelah itu urusan kita dengan bumi dan segala yang ada di sekitarnya adalah bagian kita. Dari firman Tuhan ini Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mau diajak bahwa mata Tuhan senantiasa tertuju kepada mereka yang tetap setia beribadah kepadanya. Beribadah adalah tunduk, sujud, dan hormat kepada yang jauh lebih tinggi, lebih kudus daripada kita sendiri. Kita beribadah di rumah Tuhan saat ini, itu kita yakini. Karena itu kalau kita beribadah, itu sebabnya kita tekun mendengar.
Itu sebabnya kita ikut bernyanyi. Itu sebabnya kita mengikuti apa saja kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Itu bagian dari peribadahan kita di rumah Tuhan saat ini. Tapi lebih dalam dari itu juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, saat kita mempersembahkan juga hati kita yang hancur, keinginan kita yang butuh juga disentuh oleh Tuhan, hati kita yang butuh dibebat oleh Tuhan, hidup kita yang ingin dibaharui oleh Tuhan, hati kita yang mau memuji dan menyembah kebesarannya, di sana juga ternyata setelah keluar dari rumah Tuhan ini, Tuhan menginginkan agar kita senantiasa hidup dengan bertanggung jawab atas semua berkat yang kita terima dan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kehidupan setiap orang percaya yang dilihat Tuhan, kemudian juga yang senantiasa disertai Tuhan, kehidupan itu harus hidup yang terus-menerus menggambarkan ibadah kita kepadanya. Bukan hanya di rumah Tuhan ini, tetapi juga dimanapun kita berada. Sangat miris kalau kita menjadi orang-orang yang begitu kusuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang membenci sesama kita. Sangat miris kalau kita menjadi orang yang begitu tekun datang beribadah kepada Tuhan, akan tetapi juga di hati kita masih terpendam segala hal dan keinginan-keinginan yang kita lakukan seturut dengan selera kita. Tuhan katakan, aku akan mengadilinya. Tuhan katakan, aku sendirilah hakim. Dengan kata lain, dikatakan bahwa pada saatnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Pada saatnya Tuhan akan mengadili segala sesuatu yang kita perbuat. Dan pada saatnya Tuhan juga akan menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanakah kehidupan kita yang kita lakukan saat kita datang menyembah Dia dan saat kita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Harusnya dan juga dari setiap orang percaya kita menyadari kendati kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita harus kembali seperti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi dalam epistel kita tentang hamba yang setia. Setia kendati tuannya tidak melihat, setia untuk tugas yang diberikan kepadanya, dan setia juga untuk segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Karena itu, selama kita masih hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik kita yang ada di rumah Tuhan ini, juga kita dimanapun yang dapat mengikuti ibadah pada saat ini, kita ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau kompromi dengan dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan agar semua umatnya hidup dengan kekudusan. Dan tidak hanya terlihat ketika kita datang beribadah kepadanya, menyembah Dia di rumahnya dan juga di tempat-tempat ibadah kita. Tapi hidup kudus itu juga dan menjauhkan diri dari dosa itu juga seharusnya menjadi kebiasaan hidup kita yang menunjukkan beribadah adalah tunduk dan hormat kepadanya serta melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga saat Ia kembali kelak sebagai hakim atas dunia ini yang akan mengadili segala sesuatunya, Tuhan akan katakan, engkau adalah hambaku yang setia. Engkau adalah hambaku yang layak untuk mewarisi segala sesuatu yang telah kusediakan.
Kiranya kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan setiap sapaan firman Tuhan, menjadi jemaatnya, menjadi orang-orang yang tetap setia dan hidup baik saat kita tunduk beribadah dan juga melakukan ibadah itu dalam bagian kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.